Suara novel ke-195. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2921 hingga 2925. Novel fiksi bela diri ini hadir tiap hari. Cerita berlanjut. Anak laki-laki bernama Ye, tampaknya kau memang telah memperoleh senjata sihir energi mental yang sangat canggih. Makhluk surgawi junior dari keluarga Zan terkejut dan marah ketika melihat Ye Tianfei menunjukkan kekuatan bertarung yang mengerikan, dan menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata, selama kurun waktu ini, berita bahwa Ye Tianfei telah memperoleh senjata sihir energi mental yang canggih sudah mulai menyebar di kota ini, dan lelaki tua dari keluarga Zan tentu saja juga mendengarnya. Sekarang dia merasa bahwa pernyataan ini pasti benar, kalau tidak, bagaimana mungkin seorang dewa emas memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Selain itu, pedang hati tak kasat mata yang dilemparkan Ye Tianfei tidak memiliki fluktuasi energi apapun, yang konsisten dengan karakteristik energi mental. Oh, aku punya senjata ajaib yang kuat berupa energi mental. Bagaimana kau tahu itu? Ye Tianfei tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua dari keluarga Zhang. Dia pikir dia berbicara tentang menara pemurnian pikiran, tetapi dia segera bereaksi. Sepertinya kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh pedang hati tak terlihat yang kugunakan membuat orang-orang itu salah paham padaku. Mereka mengira aku memiliki senjata sihir tingkat tinggi dari energi mental, jadi aku memiliki kekuatan tempur seperti sekarang. Ye Tianfei tidak bisa menahan tawa. Nak, jika kau bersedia menyerahkan senjata ajaib energi mental itu dan memberikannya kepada keluarga Zan, aku akan melaporkannya kepada Tuan Muda Zan Yuan setelah aku kembali. Mulai sekarang, semua dendam antara keluarga Zan dan dirimu akan dihapuskan, dan keluarga Zan tidak akan lagi menuntut pertanggungjawaban darimu. Orang tua itu menjadi serakah, memikirkannya, dan berkata kepada Ye Tianfei, kau menginginkan senjata ajaibku. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ya, anak muda, aku tahu kau cukup kuat. Kau begitu kuat di usia muda, jadi kau pasti sedikit sombong dan berani melawan Tuan Muda Zan Yuan. Tapi kau berasal dari kelompok dunia yang relatif terpencil. Ini pertama kalinya kau berjalan di laut kekosongan kekacauan. Kau tidak tahu seberapa kuat keluarga Zan kita. Jadi kau pikir tidak akan ada konsekuensi serius jika kau memprovokasi keluarga Zan kita, tapi kau salah. Fondasi dan kekuatan keluarga Zan kita jauh melampaui imajinasimu. Keluarga Zan kita adalah keluarga pengendali binatang tertua di laut kekosongan kekacauan. Hampir sepertiga dari binatang perang di seluruh laut kekosongan kekacauan berasal dari keluarga Zan kita. Pengaruh keluarga Zan kita tersebar di seluruh laut kekosongan kekacauan, dan keluarga Zan kita juga memiliki master tingkat setengah dewa secara langsung. Belum lagi, kalian, bahkan kekuatan kuno di 7 kelompok dunia inti, tidak mau memprovokasi keluarga Zan kami. Anak muda, jika kalian benar-benar memilih untuk bermusuhan dengan keluarga Zan kami, kalian pasti tidak akan bisa melangkah satu langkah pun di laut kekosongan kekacauan di masa depan. Namun sekarang jika kalian menawarkan senjata ajaib energi mental itu, kalian bisa berteman dengan Tuan Muda Zan Yuan kami. Ini adalah kesempatan bagi kalian. Tidak hanya keluhan sebelumnya akan terhapus dengan mengenal Tuan Muda Zan Yuan kami, tetapi kalian juga akan memiliki pendukung di masa depan, dan kalian akan memiliki kepercayaan diri untuk berjalan di laut kekosongan kekacauan. Orang tua itu tahu bahwa Ye Tianfei sangat kuat, dan menggunakan energi mental untuk membunuh orang sangat aneh dan hampir mustahil untuk dipertahankan, jadi dia berbicara dengan fasih, berharap dapat membujuk Ye Tianfei untuk menawarkan senjata ajaib itu dengan sukarela. Tentu saja, apa yang dikatakannya tentang menghapus konflik masa lalu hanyalah sekadar komentar biasa. Karena yang benar-benar bisa mengambil keputusan bukanlah dia, melainkan Zan Yuan. Kedua saudara perempuan keluarga Xiao yang diinginkan Zan Yuan kini berada di tangan Ye Tianfei. Bagaimana mungkin Zan Yuan bisa membiarkan Ye Tianfei pergi begitu saja? Kalau begitu, akan sangat bermanfaat bagiku jika aku menyerahkan senjata ajaib itu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Tianfei tersenyum dingin, dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya. Anak muda, aku sudah mengatakan semua hal baik yang bisa kukatakan padamu. Tolong jangan tidak tahu terima kasih. Lelaki tua dari keluarga Zan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi Ye Tianfei.
Gemuruh. Energi tingkat surgawi yang kuat dilepaskan dari badannya dan menekan Ye Tianfei. Kalian, keluarga Zan, tidak memenuhi syarat untuk mengambil barang-barangku. Ye Tianfei tersenyum dingin. Sekarang kamu bisa mati. Ye Tianfei menambahkan. Semuanya, segera lepaskan binatang perang kalian. Teriak lelaki tua itu. Dia tahu bahwa Ye Tianfei akan membunuh seseorang lagi. Anggota keluarga Zan ini tidak memiliki cara untuk bertahan melawan metode pembunuhan diam-diam Ye Tianfei. Selain relatif kuat, keluarga Zan juga memiliki binatang perang mereka sendiri. Melepaskan binatang perang untuk ikut bertempur dapat menggandakan efektivitas tempur mereka. Para anggota keluarga Zan yang dibunuh oleh Ye Tianfei sebelumnya dibunuh oleh Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihat sebelum mereka sempat bereaksi, jadi mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk melepaskan binatang perang mereka. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, anggota keluarga Zan yang tersisa mengeluarkan sebuah tas kain hitam. Tas kain hitam ini adalah tas khusus binatang buas yang digunakan oleh keluarga Zan untuk menyembunyikan binatang buas perang. Saat berikutnya, satu demi satu, binatang perang dengan taring dan cakar yang terbuka keluar dari kantong kain hitam itu, dengan aura pembunuh dan raungan yang menggetarkan jalan panjang itu. Begitu binatang perang itu muncul, mereka menerkam ke arah Ye Tianfei dengan niat membunuh. Binatang-binatang perang ini telah dilatih sejak mereka masih muda dan sangat setia kepada tuan mereka. Selain itu, setiap binatang perang harus menjalani pelatihan yang sangat kejam. Banyak binatang perang yang mati di tengah jalan karena tidak dapat menahan pelatihan yang sangat intens. Mereka yang selamat semuanya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jiwa yang tersisa di menara hantu tiba-tiba berbicara dan menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Jika memang begitu, binatang perang ini pasti lebih sulit untuk dihadapi. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat binatang perang yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kekuatan tempur binatang perang ini mungkin lebih kuat daripada tuannya, jadi tentu saja mereka sangat sulit dihadapi. Namun, jika Anda dapat membunuh tuannya, maka binatang perang ini akan jauh lebih mudah dihadapi. Mereka akan menjadi bingung karena kehilangan perintah tuannya, dan bahkan mungkin berhenti menyerang. Jadi Anda tidak perlu memperhatikan binatang perang ini sama sekali, bunuh saja tuannya secara langsung. Kata jiwa yang tersisa. Itu masuk akal. Mata Ye Tianfei berbinar setelah mendengar kata-kata jiwa yang tersisa, dan dia tersenyum dan mengangguk. Kemudian Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan melemparkan pedang hati tak terlihat. Ah! Kecuali lelaki tua itu, 5 atau 6 orang lainnya dari keluarga Zan semuanya berteriak seperti tersambar petir. Badan mereka terpental mundur dan meninggial seketika. Hanya lelaki tua itu yang tersisa, terkejut dan marah. Setelah 5 atau 6 anggota keluarga Zan terbunuh, pergerakan binatang perang mereka segera melambat, dan mata mereka, yang awalnya penuh dengan niat membunuh, tiba-tiba menjadi tersebar dan bingung. Namun, binatang perang ini terus menerkam Ye Tianfei. Ye Tianfei bergerak dan langsung menghindari serangan binatang perang itu. Ye Tianfei tidak ingin membuang waktu melawan binatang perang ini. Meskipun binatang perang ini kuat, kecepatan gerakan badan mereka jauh lebih rendah daripada Ye Tianfei, dan mereka bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian Ye Tianfei. Hari ini aku akan mencoba seberapa kuat Dewa Surgawi Junior itu. Ye Tianfei menatap lelaki tua dari keluarga Zan dan berbicara perlahan. Aku tidak menyangka senjata sihir energi mental yang dimiliki anak ini begitu kuat. Orang tua itu melihat Ye Tianfei membunuh beberapa anggota keluarga Zan dengan cara yang aneh lagi. Sementara dia waspada, keserakahan di matanya menjadi semakin kuat. Jika aku bisa mendapatkan senjata ajaib energi mental itu pasti akan sangat meningkatkan efektivitas tempurku. Mungkin dengan begitu aku bisa langsung bertarung melawan makhluk surgawi tingkat menengah. Pikir lelaki tua itu dalam hati. Tapi aku harus berhati-hati. Akan buruk jika aku jatuh ke tangan anak ini. Orang tua itu menatap Ye Tianfei dengan waspada. Tiba-tiba dia menyerang dengan kedua tangannya, melemparkan 2 tas hitam dengan masing-masing tangan. Lalu seekor binatang perang yang tampak ganas keluar dari setiap kantong kain. Sebanyak 4 binatang perang melancarkan serangan ganas ke Ye Tianfei dari 4 arah. Hati-hati, keempat binatang perang ini semuanya memiliki kekuatan tempur tingkat surgawi.
Jiwa yang tersisa di menara hantu segera berbicara, mengingatkan Ye Tianfei. Orang tua itu sendiri adalah makhluk surgawi, dan sekarang dia telah melepaskan 4 binatang perang tingkat surgawi. Ini setara dengan 5 master tingkat surgawi yang mengelilingi Ye Tianfei dan ingin menyerang Ye Tianfei. Keempat binatang perang dan lelaki tua itu secara bersamaan melepaskan tekanan energi yang mengerikan, bagaikan badai yang mengamuk, menderu dan menakutkan. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, Ye Tianfei sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan makhluk surgawi junior, jadi meskipun dia sekarang menghadapi 5 makhluk surgawi, dia masih mampu bertahan. Tangkap pemimpinnya dulu, kita singkirkan dulu orang tua itu. Ye Tianfei menatap lelaki tua itu dan berpikir dalam hati. Kemudian Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihat untuk langsung menyerang badan lelaki tua itu. Serangan dari energi mental adalah yang paling sulit untuk dilawan. Meskipun lelaki tua itu memiliki 4 binatang perang tingkat surgawi, mereka tidak berguna. Dia tidak menyadarinya sampai pedang mental yang tak terlihat menembus badannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan lelaki tua itu mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Anda harus tahu bahwa energi mental Ye Tianfei telah meningkat pesat selama periode ini, dan kekuatan pedang mental tak kasat mata yang dilepaskannya menjadi semakin kuat. Orang tua itu langsung terluka setelah terkena pedang jantung tak terlihat. Dengan kata lain, pedang hati tak kasat mata yang Ye Tianfei gunakan sekarang dapat secara langsung melukai makhluk surgawi junior. Itu senjata sihir energi mental kutu kupret itu lagi. Orang tua itu terkejut dan marah. Pada saat ini, Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk menghindari serangan keempat binatang perang itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan memotong 4 balok pedang tebal, yang masing-masing mengenai keempat binatang perang itu. Setelah terkena serangan itu, keempat binatang perang itu tidak hanya tidak mundur, tetapi malah tampak semakin marah, meraung dan meraung, serta terus menerkam Ye Tianfei. Kita bunuh orang tua ini dulu. Ye Tianfei bergerak cepat dan sekali lagi menghindari kepungan keempat binatang perang itu. Baru saja aku merasa bahwa setelah mengaktifkan menara pemurnian pikiran, sepertinya aku dapat menggunakan energi mental dan hukum mental di kota ini untuk keuntunganku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah ini ilusiku atau benar. Mari kita coba sekarang. Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan hal ini. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan menara pemurnian hati, memegangnya di telapak tangannya, dan mengaktifkannya secara langsung. Kemudian Ye Tianfei melepaskan energi mentalnya dan berkomunikasi dengan energi mental dan hukum mental di ruang sekitarnya. Gemuruh. Energi mental dan hukum mental di ruang sekitar tampaknya terpanggil dan mulai melonjak. Kemudian Ye Tianfei mencoba menggunakan pikirannya untuk mengendalikan energi mental dan hukum mental ruang sekitarnya dan menyerang lelaki tua dari keluarga San. Energi mental dan hukum mental yang luas itu tidak mengeluarkan suara dan tidak dapat dirasakan sebelumnya, dan langsung menenggelamkan lelaki tua itu. Energi mental yang mengerikan mengalir ke badan lelaki tua itu seperti lautan luas, dan seperti meniup balon, tiba-tiba membuat badannya membengkak. Badan jiwanya juga menderita serangan yang mengerikan, ditekan dari segala arah oleh energi mental dan hukum mental yang tak ada habisnya, seperti potongan besi yang tak terlihat, mustahil untuk dihindari atau dipertahankan. Ah! Lelaki tua itu terkejut dan berteriak. Terlalu banyak energi mental dan hukum mental di kota ini, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Makhluk surgawi junior tidak akan mampu menahannya sama sekali. Ah! Nak! Berhenti! Badan dan jiwa lelaki tua itu menderita serangan mengerikan pada saat yang bersamaan. Rasa sakitnya sangat parah dan tak tertahankan. Dia berteriak ketakutan. Hebat! Ye Tianfei sedikit terkejut saat melihat lelaki tua yang badannya terus berubah. Ternyata dengan bantuan menara pemurnian pikiran ini, saya benar-benar dapat mengendalikan energi mental dan hukum mental di kota ini dan menggunakannya untuk keuntungan saya sendiri. Kalau begitu, hal-hal selanjutnya akan menyenangkan. Ye Tianfei menunjukkan senyum dingin dengan niat membunuh yang kuat. Saat ini, masih banyak orang di kota ini yang mencari dan memburu Ye Tianfei. Mengingat karakter Ye Tianfei, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya jika kekuatannya memungkinkan. Ye Tianfei telah menghindar sebelumnya, dan itu semua terjadi karena kurangnya kekuatan yang dimilikinya. Sekarang semuanya sudah berbeda.
Kamu bisa mati sekarang. Ye Tianfei menatap lelaki tua dari keluarga Zan dengan mata dingin dan berkata ringan. Anak muda, mari kita bicarakan ini. Aku anak buah Zan, kau tidak bisa membunuhku. Kita bisa berdamai. Jika kau benar-benar membunuhku, keluarga Zan pasti akan mengirim seseorang untuk membalaskan dendamku. Tuan-tuan sejati keluarga Zan sangat kuat, dan kau akan mendapat banyak masalah. Selama kau mengampuni nyawaku, aku bisa berdamai denganmu atas nama keluarga Zan. Orang tua itu sekarang mengerti bahwa nyawanya ada di tangan Ye Tianfei, dan dia mengabaikan semuanya dan berteriak keras. Kapan aku bilang ingin berdamai dengan keluarga Zanmu? Ye Tianfei tetap tidak tergerak dan berkata dengan ringan. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menebaskan beberapa balok pedang tebal. Orang tua itu dikendalikan oleh energi mental dan hukum mental yang menakutkan di ruang sekitarnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan hembusan itu, lelaki tua itu dicekik hingga berkeping-keping oleh beberapa balok pedang tebal. Ah! Kemudian badan jiwanya langsung dihancurkan oleh energi mental dan hukum mental yang mengerikan, berubah menjadi bola kabut darah. Bagi kami para kultivator hantu, pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi adalah obat mujarab yang hebat. Huang Sang segera bergegas keluar, menggunakan teknik kultivasi hantu, dan mulai memurnikan dan menyerap pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh lelaki tua dari keluarga Zan. Klon vampir juga keluar untuk memurnikan dan menyerap sisa saripati darah lelaki tua itu. Aku membunuh makhluk surgawi junior. Ye Tianfei menatap kabut darah yang ditinggalkan lelaki tua itu dan merasa bahwa pemikiran, kemauan, pemahaman, kepercayaan diri, dan aspek-aspek lainnya tampaknya telah sangat tersublimasi. Samar-samar, dia memiliki perasaan sebagai seorang guru yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Tahukah kamu, saat Ye Tianfei berada di 3000 dunia, dia hampir merupakan eksistensi terkuat di seluruh kelompok dunia. Namun setelah meninggalkan 3000 dunia dan memasuki lautan hampa yang kacau, ia mulai sering bertemu dengan para master di tingkat abadi surgawi, dan dikejar serta dipaksa melarikan diri beberapa kali. Sekarang setelah saya akhirnya memiliki kekuatan tempur untuk membunuh para abadi, tentu saja saya merasa berbeda. Orang-orang ini pasti punya banyak barang bagus, jadi jangan lewatkan mereka. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba keluar dari menara hantu dan mulai mengumpulkan berbagai properti yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Zan. Itu masuk akal. Hu Miao juga muncul, bergegas dan mengambil cincin ruang angkasa, merasakan energi jiwa di dalamnya, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang ini telah memasuki alam rahasia kehampaan untuk beberapa waktu, dan mereka mengikuti makhluk surgawi, jadi keuntungan mereka pasti cukup besar. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao menyapu bersih semua harta benda yang ditinggalkan anggota keluarga Zan bagaikan angin puyuh, tak menyisakan apapun. Cincin angkasa ini sepertinya ditinggalkan oleh lelaki tua itu tadi. Ulat sutra naga bertanduk emas melihat sebuah cincin angkasa melayang di pinggir jalan dan segera bergegas mengambilnya. Ketika makhluk surgawi junior dari keluarga Zan dibunuh oleh Ye Tianfei tadi, semua barang berharga miliknya dibuang, dan cincin luar angkasa ini adalah salah satunya. Jika kalian menemukan barang bagus, kumpulkan saja semuanya sehingga semua orang bisa melihatnya dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Ye Tianfei menatap ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao yang tertarik, lalu berbicara cepat. Ye Tianfei tahu bahwa ulat sutra naga bertanduk emas itu agak rakus, dan jika dia tidak mengingatkannya terlebih dahulu, dia mungkin benar-benar mengambil sendiri barang-barang yang ditemukannya. Tak lama kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao menjarah semua harta benda yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Zan. Apakah kamu ingin membaginya sekarang? Ulat sutra naga bertanduk emas datang ke Ye Tianfei dengan enggan, melambaikan tangannya, mengambil semua harta yang baru saja diperolehnya, dan mengapungkannya di depan Ye Tianfei. Jangan cemas. Singkirkan dulu barang-barang ini. Kita akan sibuk nanti. Karena selain orang-orang dari keluarga Zan ini, aku masih punya banyak musuh di kota ini. Aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Baiklah. Ayo kita cari mereka sekarang juga. Kita tidak hanya akan membunuh mereka semua, kita juga akan merampok mereka semua. Mendengar ini,
Ulat sutra naga bertanduk emas segera menunjukkan ekspresi bersemangat. Baiklah, mari kita bertindak sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei sekarang tahu bahwa dia dapat menggunakan energi mental dan hukum mental di kota ini untuk melawan musuh. Dia tidak lagi memiliki keraguan di hatinya dan hanya ingin membunuh banyak orang dan melampiaskan amarahnya. Karena Ye Tianfei telah diburu oleh banyak kekuatan selama kurun waktu ini, kemarahan yang terpendam dalam hatinya akhirnya terlampiaskan. Ye Tianfei telah memindahkan 2 saudara perempuan dari keluarga Xiao dan 2 saudara kandung dari keluarga Peng ke Menara Hantu dan meminta mereka untuk tinggal di sana sebentar. Karena Ye Tianfei akan berurusan dengan orang-orang dari kekuatan besar itu. Jika dia membawa mereka bersamanya, mereka akan menjadi sasaran kekuatan besar itu, yang mungkin akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi mereka. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk meninggalkan posisi yang baru saja ia tempati, dan menuju ke area lain. Pada saat yang sama, ia melepaskan energi jiwa dan energi mentalnya, yang menyebar ke segala arah, seperti air pasang, lapis demi lapis. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan sekelompok orang pembunuh di jalan. Masing-masing dari mereka memiliki tatapan yang garang dan wajah yang penuh dagieng. Pemimpinnya adalah makhluk surgawi junior. Mereka dari kelompok angin hitam. Ye Tianfei menatap kelompok orang ini dan dengan cepat mengenali identitas mereka, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Kelompok angin hitam telah mengejarku berkali-kali. Sekarang mari kita selesaikan masalah ini dengan mereka, kata Ye Tianfei sambil melangkah ke arah sekelompok orang itu. Sesaat kemudian, Ye Tianfei berjalan dengan angkuh ke jalan tempat kelompok angin hitam berada. Siapa? Begitu Ye Tianfei melangkah ke jalan, orang-orang dari kelompok angin hitam menyadari bahwa seseorang datang. Mereka melihat ke arah Ye Tianfei pada saat yang sama dan seseorang berteriak. Ini aku di sini untuk mengambil nyawa kalian. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan menuju orang-orang dari kelompok angin hitam selangkah demi selangkah, dan berkata dengan suara dingin. Itu orang bernama Ye. Kami sudah lama mencarinya dan tidak dapat menemukannya. Kami tidak menyangka dia akan kabur sendiri sekarang. Orang-orang dari kelompok angin hitam segera mengenali Ye Tianfei dan merasa terkejut sekaligus senang. Dasar bocah kecil bernama Ye, beraninya kau datang menemui kami. Seorang lelaki tua menatap tajam ke arah Ye Tianfei dan berbicara perlahan. Dia tahu bahwa meskipun Ye Tianfei hanya berada di level Golden Immortal, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sangat kuat, jadi dia tidak berani meremehkan Ye Tianfei. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati, menatap Ye Tianfei dengan saksama, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Anggota kelompok angin hitam lainnya juga bergegas maju dan mengepung Ye Tianfei. Ye Tianfei sangat tenang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dingin ke arah orang-orang di kelompok angin hitam di sekitarnya. Dia tampak sangat tenang dan sama sekali tidak menganggap mereka serius. Wah, kamu terlalu sombong. Orang tua itu memancarkan energi yang menakutkan ke seluruh badannya, menekan Ye Tianfei seperti lautan luas. Anggota kelompok angin hitam lainnya di sekitar juga melepaskan energi mereka untuk menekan Ye Tianfei. Energi dahsyat itu bagai ombak yang mengamuk, menerjang dari segala arah. Ye Tianfei berdiri di tengah dengan seringai di wajahnya, tampak sangat tenang dan kalem. Nak, pergilah ke neraka. Makhluk surgawi junior dari kelompok angin hitam akhirnya tidak dapat menahannya, dan dengan raungan keras, dia menyerang Ye Tianfei secara langsung. Anak ini telah membunuh begitu banyak orang dari kelompok angin hitam kita. Ada begitu banyak insiden berdarah. Ayo kita serang dia bersama-sama dan retas dia sampai mati. Anggota kelompok angin hitam lainnya juga berteriak ketika mereka melihat ekspresi menghina di wajah Ye Tianfei. Karena mereka merasakan penghinaan Ye Tianfei, seluruh anggota kelompok angin hitam mengambil tindakan bersama-sama. Segala jenis senjata sihir dan segala jenis serangan membombardir Ye Tianfei seperti badai hujan. Ye Tianfei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menghadapi serangan ganas itu, tanpa bergerak sedikit pun, wajahnya tetap mempertahankan ekspresi tenang dan kalem. Anak ini gila. Apakah dia ingin menggunakan badannya untuk menahan serangan kita? Ketika para anggota kelompok angin hitam melihat bahwa Ye Tianfei tidak menghindar atau menghindar, dan tampaknya tidak berniat untuk melawan, mereka terkejut dan marah, tetapi juga bingung.
Teruslah berpura-pura, nak. Kau akan mati hari ini, apapun yang terjadi. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Pada saat ini, pikiran Ye Tianfei bergerak, dan menara pemurnian hati keluar dari badannya dan melayang di atas kepala Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dengan ringan, mengendalikan energi mental dan hukum mental di ruang sekitarnya, dan terus-menerus membombardir anggota kelompok angin hitam. Di bawah kendali Ye Tianfei, energi mental dan hukum mental yang tak ada habisnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, secara langsung menekan anggota kelompok angin hitam dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Termasuk makhluk surgawi junior, semua orang tersipu dan kesulitan bergerak. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan energi mental dan hukum mental di sekitarnya, itu tidak berhasil. Di bawah kendali Ye Tianfei, semakin banyak energi mental dan hukum mental berkumpul bersama dengan gila-gilaan, seperti kuda yang berlari kencang atau tsunami, membuat junior abadi dari kelompok angin hitam merasakan semakin banyak tekanan. Sesaat kemudian, teriakan terdengar satu demi satu. Para anggota kelompok angin hitam tidak dapat bertahan satu demi satu, badan mereka meledak, dan berubah menjadi kabut darah, badan dan jiwa mereka hancur. Hanya dalam sekejap, kecuali makhluk surgawi junior, semua anggota kelompok angin hitam lainnya telah mati. Wah, kamu kejam sekali. Teriak pemuda abadi dari kelompok angin hitam dengan marah ketika melihat pemandangan ini. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei menatap lelaki tua itu dengan mata dingin. Nak, jika kau berani menyentuhku, kami di kelompok angin hitam tidak akan pernah melepaskanmu. Orang tua itu kini tidak bisa bergerak. Melihat Ye Tianfei yang pembunuh, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berbicara dengan nada mengancam. Bahkan jika kelompok angin hitammu membiarkanku pergi, aku belum tentu akan membiarkan kelompok angin hitammu pergi. Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Setelah berkata demikian, Ye Tianfei mengerahkan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu dan menebas beberapa pedang secara berurutan. Orang tua itu tidak punya cara untuk menghindar dari beberapa sinar pedang tebal itu, dan dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Dalam sekejap, badannya meledak di bawah cahaya pedang yang bersiul, dan bahkan jiwanya hancur. Peri lain dibunuh oleh Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei mengandalkan energi mental dan hukum mental di kota ini. Namun faktanya, dengan kekuatan menyeluruh Ye Tianfei saat ini, dia dapat dengan mudah bertarung melawan makhluk surgawi junior. Huang Sang dan klon-klan darah muncul pada saat yang sama, bergegas maju dan mulai memurnikan dan menyerap energi jiwa dan saripati darah yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Utama. Energi jiwa tingkat surgawi dan saripati darah ini sangat bermanfaat bagi mereka. Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas tidak mau ketinggalan. Mereka bergegas pada saat yang sama dan mulai mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh anggota kelompok angin hitam. Tuan, tampaknya orang-orang ini telah memperoleh banyak keuntungan di alam rahasia ketiadaan. Cincin luar angkasa mereka dipenuhi dengan berbagai macam harta karun. Teriak Hu Miao kepada Ye Tianfei. Senang sekali rasanya bisa mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ulat sutra naga bertanduk emas juga sangat gembira. Beberapa saat kemudian, Huang Sang, klon-klan darah, Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas semuanya kembali ke sisi Ye Tianfei, dan masing-masing dari mereka memperoleh panen yang sangat baik. Ayo lanjutkan. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk meninggalkan jalan dalam sekejap dan menuju ke area lain di kota. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan puluhan anggota faksi gelap. Mengapa tidak ada makhluk surgawi? Aku ingat bahwa golongan gelap juga memiliki makhluk surgawi yang memasuki kota ini. Ye Tianfei melirik puluhan anggota golongan gelap dan berbicara. Biarkan aku saja yang menghadapi orang-orang ini. Kekuatanku telah meningkat pesat akhir-akhir ini, jadi aku seharusnya bisa menghadapi orang-orang Golden Immortal ini dengan mudah. Kata Huang Sang kepada Ye Tianfei. Jangan buru-buru membunuh mereka. Aku ingin memancing ular itu keluar dari lubangnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Kau ingin memikat anggota golongan gelap lainnya, terutama makhluk surgawi dari golongan gelap. Huang Sang segera mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei. Benar sekali, bawa mereka ke sini. Aku akan menunggu mereka di sini. Aku tidak perlu mencari mereka kemana-mana. Ye Tianfei mengangguk.
Ide bagus. Kamu tunggu saja di sini dan biarkan mereka menyebarkan beritanya. Tidak lama lagi, tidak hanya anggota faksi gelap yang akan datang, tetapi juga orang-orang dari kekuatan lain akan datang setelah menerima berita itu. Lalu, kamu bisa dengan mudah menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jiwa yang tersisa di menara hantu berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Ye Tianfei sekarang dapat mengendalikan energi abadi dan hukum mental di kota ini. Tempat ini menjadi wilayah kekuasaan Ye Tianfei, dan dia dapat mengerahkan efektivitas tempur yang luar biasa. Dia tidak perlu takut bahkan jika lebih banyak orang datang. Itu orang bernama Ye. Kudengar orang ini sangat kuat, kita seharusnya tidak menjadi lawannya. Kirim pesan dengan cepat dan sebarkan beritanya. Pada saat yang sama, semua orang berhati-hati dan berkumpul bersama untuk mencegah dikalahkan olehnya satu persatu. Pada saat ini, puluhan anggota faksi gelap sangat gugup setelah melihat Ye Tianfei. Mereka semua sangat waspada, siap menghadapi serangan Ye Tianfei kapan saja. Puluhan anggota faksi gelap ini semuanya berada di level Dewa Emas. Karena banyak Dewa Emas yang mati di tangan Ye Tianfei beberapa waktu lalu, reputasinya sudah menyebar, jadi anggota faksi gelap ini tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Ye Tianfei. Ye Tianfei berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, bahkan tidak melihat ke arah anggota faksi gelap. Anak itu terlalu sombong, seolah-olah dia tidak menganggap kita serius sama sekali. Dia hanyalah Dewa Emas. Beberapa anggota faksi gelap melihat ekspresi Ye Tianfei dan merasa sedikit marah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Anak ini telah membunuh banyak Dewa Emas beberapa waktu lalu. Kudengar dia mendapatkan senjata sihir energi mental yang sangat canggih di kota ini. Dengan bantuan senjata sihir itu, dia dapat melawan Dewa Surgawi tingkat dasar secara langsung. Jadi jangan bertindak gegabah untuk saat ini dan tunggu di sini. Seorang anggota faksi gelap yang menjadi pemimpin berkata dengan segera. Anak ini sangat beruntung. Dia benar-benar mendapatkan senjata ajaib berenergi mental yang sangat kuat. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk merebut senjata ajaibnya? Jika kita dapat merebut senjata ajaibnya, kita tidak perlu takut padanya lagi. Seorang anggota fraksi gelap berkata kepada anggota lainnya. Setelah mendengar pesan dari anggota golongan gelap ini, banyak di antara mereka yang langsung menjadi gelisah. Jangan melakukan apapun. Hampir tidak ada cara untuk menghindar dan bertahan dari serangan energi mental. Jika dia benar-benar memiliki senjata sihir energi mental yang sangat canggih, kita sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Kita hanya bisa menunggu. Tunggu sampai para penguasa surgawi dari faksi gelap kita tiba, dan mereka pasti bisa menghadapi anak ini. Anggota terkemuka dari faksi gelap terkejut ketika dia melihat bahwa anggota lain ingin menyerang Ye Tianfei, dan buru-buru menghentikan mereka. Tak lama kemudian berita tentang kemunculan Ye Tianfei menyebar. Tak hanya anggota golongan gelap yang menerima berita tersebut, tetapi orang-orang dari golongan lain pun turut menerima berita tersebut. Hebat, anak itu akhirnya muncul. Pergi ke sana segera, kalau tidak anak itu akan melarikan diri lagi. Setelah menerima berita itu, mereka yang mengejar Ye Tianfei bergegas mendekat. Mereka datang. Ye Tianfei masih berdiri di sana tanpa bergerak, merasakan ke segala arah dengan energi jiwa dan energi mentalnya. Dia menemukan bahwa banyak kelompok orang bergegas menuju lokasinya dari berbagai arah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir dan berkata dengan ringan. Bagus. Cepatlah datang. Kita punya panen lagi. Ulat sutra naga bertanduk emas mengusap tangannya dan berkata. Itu anak bernama Ye. Dia memang mengepungnya di sini. Sekelompok orang iblis datang berbondong-bondong. Ketika mereka melihat Ye Tianfei, mereka semua sangat terkejut. Oke, bocah bernama Ye, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri kali ini. Sekelompok orang lain datang dari arah lain dengan kecepatan tinggi, memancarkan energi iblis yang mengerikan. Seorang iblis jangkung di depan melotot dengan sepasang mata tajam dan berteriak keras. Pasukan dari kota iblis telah tiba. Dan pemimpinnya adalah makhluk surgawi junior. Kemudian beberapa pasukan lain datang satu demi satu. Pada saat ini, 5 atau 6 orang dari kekuatan yang berbeda telah tiba dan mengepung Ye Tianfei. Orang-orang dari berbagai kekuatan menatap Ye Tianfei dengan mata penuh keserakahan. Semua orang ingin mendapatkan senjata ajaib energi mental pada Ye Tianfei.
Semua orang telah melihat kemampuan bertarung hebat yang ditunjukkan Ye Tianfei selama ini, dan mereka semua berpikir bahwa itu karena senjata ajaib. Oleh karena itu, semua orang, termasuk para dewa, ingin mendapatkan senjata ajaib itu pada Ye Tianfei. Ye Tianfei, kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kau tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dalam situasi ini, sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Seorang makhluk surgawi dari golongan gelap menatap Ye Tianfei dengan tatapan mengancam dan berteriak dengan tegas. Ye Tianfei, kau telah membunuh begitu banyak anggota kelompok angin hitam. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Seorang master kelompok angin hitam menatap Ye Tianfei dengan marah dan berkata sambil menggertakkan giginya. Kelompok angin hitam telah menderita terlalu banyak kerusakan sejak berurusan dengan Ye Tianfei. Jadi sekarang, setiap anggota kelompok angin hitam, dari atas sampai bawah, membenci Ye Tianfei sampai ke akar-akarnya dan menganggapnya sebagai musuh nomor satu mereka. Anak laki-laki bernama Ye. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, seperti guntur dan seperti ribuan kuda berlari kencang, berbondong-bondong masuk. Pangeran ketiga kuil surga ada di sini. Seseorang berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat pangeran ketiga dari kuil surga datang bersama sekelompok orang dari kuil surga. Pangeran ketiga bergegas ke depan, dan begitu dia melihat Ye Tianfei, dia mengeluarkan niat membunuh yang mencengangkan. Wah, aku heran kemana kau bisa melarikan diri. Kecepatan gerak badan pangeran ketiga sungguh menakjubkan. Ia hampir seketika muncul di hadapan Ye Tianfei, mengunci Ye Tianfei, dan berbicara. Apakah menurutmu aku terlihat seperti ingin melarikan diri? Ye Tianfei tampak sangat tenang. Dia melirik pangeran ketiga dan berkata dengan ringan. Ye Tianfei dan yang lainnya awalnya datang ke sini untuk mengumpulkan semua musuh yang ingin memburunya sehingga mereka bisa ditangani dengan lebih mudah, jadi dia sama sekali tidak berniat melarikan diri. Ye Tianfei, bukannya kamu tidak ingin melarikan diri, tetapi kamu tidak bisa melarikan diri. Karena dalam situasi saat ini, bahkan jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Seorang master klan iblis berkata sambil mensibir. Saat ini, tempat Ye Tianfei berada telah dikepung oleh pasukan dari berbagai kekuatan besar, banyak di antaranya adalah penguasa langit. Sangat sulit untuk melarikan diri ketika dikepung oleh begitu banyak orang. Belum lagi seorang dewa emas, bahkan seorang dewa surgawi mungkin tidak akan mampu melarikan diri. Nak, katakan yang sebenarnya. Apakah kau sudah mendapatkan harta karun peninggalan pemilik kota ini? Harta karun itu milikku. Serahkan segera, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pangeran ketiga menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam dan mengintimidasi. Yang paling ia pedulikan adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota. Ini juga menjadi alasan utama mengapa ia tinggal di kota ini dalam waktu yang lama. Kalau tidak, ia pasti sudah lama meninggalkan kota ini untuk menjelajah dan mencari harta karun di area lain di Void Secret Realm. Apa? Anak ini benar-benar mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Orang-orang dari kekuatan kuat lainnya semuanya terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga. Ye Tianfei, kau telah membunuh begitu banyak anggota kota iblis kami. Kejahatanmu sangat keji. Tapi aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Jika kau menyerahkan semua yang kau miliki di kota ini dan mempersembahkannya kepada kota iblis kami, maka perseteruan antara kau dan kota iblis kami dapat dihapuskan, dan kau bisa mendapatkan perlindungan dari kota iblis kami mulai sekarang. Seorang makhluk surgawi dari klan iblis menjadi serakah. Setelah matanya berputar beberapa kali dengan licik, dia berbicara. Benda-benda itu milikku, jadi kalian para iblis sebaiknya menjauh dari kesenangan ini. Mendengar ini, wajah pangeran ketiga menjadi gelap. Dia melotot ke arah pemimpin iblis dan berbicara dengan nada memperingatkan. Pangeran ketiga, Anda agak sombong saat berbicara seperti itu. Anda harus tahu bahwa harta karun yang ditemukan selama petualangan dan perburuan harta karun hanya diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Bagaimana bisa ditetapkan bahwa itu milik Anda, pangeran ketiga? Pemimpin klan iblis mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga dan membalas.
Meskipun kuil para dewa merupakan kekuatan yang kuat dan pangeran ketiga merupakan pemimpin di antara generasi muda, kekuatan ibu kota iblis juga sangat kuat, sehingga para penguasa klan iblis tidak takut pada pangeran ketiga. Siapapun yang berani merebut harta karun itu dariku akan dibunuh tanpa ampun. Wajah pangeran ketiga menjadi gelap dan dia berbicara dengan nada membunuh. Pemimpin klan iblis mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi tampaknya jika benar-benar ada harta karun, dia pasti tidak akan memberikannya kepada pangeran ketiga secara cuma-cuma. Bukan hanya anggota klan iblis saja, tetapi anggota kekuatan besar lainnya juga diam-diam telah memutuskan bahwa jika Ye Tianfei benar-benar mendapatkan harta karun pemilik kota, mereka pasti akan ikut serta dalam perampokan. Apa yang kalian perjuangkan? Apakah kalian punya kemampuan untuk mencuri barang-barangku? Kalian adalah sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Ye Tianfei berkata dengan nada meremehkan. Ye Tianfei, kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi begitu banyak tuan kita sendirian? Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, seorang makhluk surgawi berteriak keras. Kalian banyak, tetapi kalian bukanlah tuan di mataku. Jika kalian benar-benar tuan, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Apakah aku masih akan berdiri di sini menunggu kalian? Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Hampir semuanya ada di sini, kita bisa mulai sekarang. Ye Tianfei merasakan musuh mengelilinginya dan berkata pada dirinya sendiri. Mengapa anak ini begitu tenang? Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Ketika orang-orang di sekitar melihat perilaku Ye Tianfei, mereka semua diam-diam menebak dalam hati mereka. Semuanya, anak ini sangat aneh. Mari kita bunuh dia terlebih dahulu untuk menghindari masalah lebih lanjut. Seseorang menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata, benar sekali, kita selesaikan dulu anak ini. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak orang mengikuti dan berteriak. Karena orang-orang dari berbagai kekuatan telah menderita kerugian di tangan Ye Tianfei sebelumnya, mereka tidak berani meremehkan Ye Tianfei. Dan sekarang Ye Tianfei bersikap begitu tenang, sehingga mereka merasa tidak yakin. Oh, kau ingin membunuhku terlebih dahulu. Baiklah, aku akan membunuhmu sekarang. Ye Tianfei menoleh dan berkata dengan dingin. Lalu dengan sebuah pikiran, menara pemurnian pikiran muncul di telapak tangannya dan langsung diaktifkan. Gemuruh. Energi mental dan hukum mental di ruang sekitarnya mulai melonjak liar di bawah kendali Ye Tianfei, membombardir orang yang baru saja berbicara. Ah! Orang itu terkejut dan terhimpit oleh energi mental yang mengerikan, tidak dapat bergerak. Badan dan jiwanya hancur dan dia menjerit melengking. Senjata ajaib yang menggunakan energi mental. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut ketika mereka melihat menara pemurnian pikiran yang dipegang di telapak tangan Ye Tianfei. Pada saat yang sama, mereka semua merasa serakah. Ah! Saat berikutnya, orang yang diserang energi mental itu meledak dan berubah menjadi bola kabut darah, dan badan serta jiwanya hancur. Ini adalah seorang abadi emas sempurna yang telah mencapai tingkat 99 kembali ke abadi sejati, dan dia terbunuh dengan cara yang sangat misterius. Ternyata anak ini mengandalkan senjata ajaib energi mental ini untuk memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Seseorang di dekatnya berteriak kaget. Mari kita bekerja sama untuk merebut senjata ajaibnya. Dengan begitu, dia tidak akan punya kekuatan untuk bersaing dengan kita, dan kita bisa menghadapinya dengan cara apapun yang kita inginkan. Seseorang menunjuk ke arah menara jantung pemurnian dan berteriak. Ah! Saat orang itu selesai berbicara, energi mental dan hukum mental yang tak berujung di sekitarnya menyerangnya dengan panik, meremas badan dan jiwanya dan menyebabkannya terpelintir dan berubah bentuk. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan berteriak kesakitan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, pria itu meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Menakutkan sekali. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Karena cara pembunuhan ini terlalu aneh, mereka tidak merasakan fluktuasi energi atau hukum apapun dari awal hingga akhir. Karena energi mental sangat aneh, hampir mustahil bagi makhluk biasa untuk merasakannya dan mempertahankan diri darinya, sehingga ia selalu disebut sebagai salah satu energi yang paling aneh dan ganjil. Ayo kita bertindak bersama. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi,
Kalau tidak kita akan dikalahkan satu persatu oleh anak ini. Tiba-tiba seseorang berteriak keras. Benar sekali, ayo bertindak sekarang, ayo bekerja sama untuk membunuh orang ini. Banyak orang berteriak, ah. Saat berikutnya, semua yang berteriak diserang oleh energi mental, menjerit, dan kemudian terlempar keluar satu persatu. Beberapa meledak di udara dan berubah menjadi bola kabut darah, dan beberapa jatuh ke tanah di kejauhan, berdarah dari ketujuh lubang, dan jelas bahwa mereka tidak akan selamat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, puluhan orang terbunuh. Dan selama seluruh proses itu, Ye Tianfei hanya berdiri di sana dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, wajahnya tenang dan dia tampak sangat tenang. Tidak seorang pun dapat merasakan fluktuasi energi atau hukum apapun. Benar saja, mereka menggunakan energi mental untuk membunuh orang. Hanya pangeran ketiga dari kuil surga yang samar-samar menangkap beberapa fluktuasi energi mental yang samar dan lemah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun tingkat energi mentalnya jauh lebih rendah daripada Ye Tianfei, dia telah mengolah energi mental, jadi kemampuannya untuk memahami energi mental jauh lebih kuat daripada orang lain. Tingkat energi mental anak ini tidak mungkin lebih kuat dariku. Pasti karena senjata ajaib itu. Jika aku mendapatkan senjata ajaib ini, kekuatan yang bisa kukerahkan pasti akan berkali-kali lipat lebih kuat dari anak ini. Saat itu, efektivitas tempurku secara keseluruhan akan meningkat pesat. Pangeran ketiga menatap menara pemurnian hati yang dipegang di telapak tangan Ye Tianfei, hatinya membara karena kegembiraan. Semuanya, bersiaplah untuk mendirikan formasi Dewa Surgawi. Kita harus membunuh anak ini hari ini dan merebut senjata ajaibnya apapun yang terjadi. Pangeran ketiga diam-diam mengirim pesan kepada orang-orang di kuil Dewa Surgawi. Setelah menerima pesan dari pangeran ketiga, orang-orang di kuil para dewa semuanya bersiap. Ambil tindakan. Sebelum orang-orang dari kuil para dewa dapat mengambil tindakan, seorang guru dari klan iblis memberi perintah, dan para anggota klan iblis itu meledak pada saat yang sama, seperti gunung berapi yang meletus. Energi yang dilepaskan membuat seluruh ruang bergetar. Gemuruh. Seorang peri dari klan iblis memimpin, memegang pedang berbentuk aneh di masing-masing tangan, memancarkan cahaya aneh, dan menebas ke arah Ye Tianfei. Ayo mulai, teriak pangeran ketiga. Dia memimpin dan bergegas menuju Ye Tianfei. Tombak emas muncul di tangannya, memancarkan energi mengerikan yang terus tumbuh dan memenuhi seluruh ruang, seperti pegunungan emas yang menyapu ke arah Ye Tianfei. Begitu pangeran ketiga bergerak, rantai emas muncul satu demi satu, bersilangan seperti ular emas panjang, saling terjalin, menghalangi seluruh ruang dan menutupi Ye Tianfei. Ini adalah warisan dari kuil para dewa. Bila digunakan saat bertempur dengan musuh, dapat menutup area ruang yang luas dan membentuk domain. Dalam lingkup domain ini, dapat memberikan energi penyegelan yang kuat pada musuh, sementara hanya memiliki efek berkah pada diri sendiri. Siapkan formasi Dewa Surgawi segera. Melihat pangeran ketiga mengambil tindakan, seorang guru dari kuil Dewa Surgawi yang mengikuti dari dekat di belakang pangeran ketiga meneriakkan perintah. Orang-orang lain dari kuil para dewa segera membentuk formasi pertempuran, dan Dewa Emas samar-samar muncul di langit di atas formasi pertempuran. Seluruh badan dewa itu tampaknya terbuat dari emas, dengan rune emas misterius yang mekar darinya, memancarkan tekanan energi kuno dan misterius. Badan emas sang dewa sangat tinggi. Ia berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah, dan mengayunkan tinjunya ke arah Ye Tianfei. Hati-hati, jangan terlalu dekat, atau kau akan terkena dampaknya. Itu adalah formasi Dewa Surgawi dari kuil Dewa Surgawi. Itu sangat kuat. Seseorang berteriak. Mereka yang dekat dengannya semuanya menjauh, tidak berani berdiri di depan formasi pertempuran kuil para dewa. Kuil para dewa memang merupakan kekuatan yang kuat di laut kekosongan kekacauan. Formasi pertempuran ini saja sudah cukup untuk mendominasi suatu wilayah. Ye Tianfei melihat formasi Dewa Surgawi dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Tapi kota ini sekarang telah menjadi wilayahku, dan formasi pertempuran ini tidak dapat menghadapiku. Ye Tianfei merasakan kekuatan formasi pertempuran dan mensibir di wajahnya. Pada saat ini, tidak hanya klan iblis dan kuil para dewa yang mengambil tindakan, tetapi orang-orang dari kekuatan lain di sekitar mereka tidak mau ketinggalan dan semuanya bergegas untuk mengambil tindakan. Duar-duar. Satu demi satu senjata ajaib,
satu serangan demi satu, membombardir Ye Tianfei bagai hujan badai. Ketika banyak orang menyerang bersama-sama, suara yang mereka timbulkan sungguh mengerikan. Seluruh ruang ini hampir terbalik dan hancur. Gemuruh. Pada saat ini, Ye Tianfei mulai melawan, dan energi mental serta hukum mental yang mengendalikan seluruh kota berkumpul dari segala arah. Energi mental dan hukum mental yang tak berujung berputar dan membentuk tornado energi yang berputar liar dan menyerang orang-orang di sekitar Ye Tianfei. Orang-orang itu sama sekali tidak mampu membela diri. Mereka tersapu oleh badai energi mental yang mengerikan, lalu jatuh terduduk ke tanah, badan dan jiwa mereka hancur. Sementara Ye Tianfei mengendalikan energi mental dan hukum mental kota untuk menyerang musuh, dia melambaikan tangannya dan menyiapkan puluhan formasi untuk menahan semua jenis serangan dari sekitarnya. Kemudian dia menggunakan keterampilan badannya untuk menerobos pengepungan dalam sekejap. Dengan sekejap sosoknya, dia membuat jarak yang jauh antara dirinya dan orang-orang itu. Tentu saja, alasan mengapa Ye Tianfei mampu melepaskan diri dalam sekejap adalah karena ia mengandalkan kekuatan energi kekuatan pusat dan hukum pikiran di ruang sekitarnya. Anak itu tidak hanya baik-baik saja di bawah pengepungan bersama kita, tetapi dia bahkan berhasil menerobos dengan tenang. Apa yang terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah itu karena senjata sihir energi mental itu? Jika demikian, kekuatan senjata sihir energi mental ini benar-benar luar biasa. Seru seseorang. Kemana kau lari, bocah? Pada saat ini, seorang peri dari klan iblis bergegas menuju Ye Tianfei. Dia memegang pisau besar di tangannya, yang dikelilingi oleh rune iblis jahat. Dengan satu pisau, dia membelah ruang menjadi dua dan menyeret cahaya bilah panjang untuk memotong Ye Tianfei menjadi dua. Ye Tianfei menatap peri iblis dengan tatapan dingin, lalu sambil berpikir, dia melemparkan pedang jantung tak kasat mata miliknya. Sambil berteriak, peri iblis itu tersambar petir, menjerit dengan sedih, dan berhenti bergerak. Serangan energi abadi yang mengerikan. Peri iblis menjadi pucat dan menatap Ye Tianfei dengan ketakutan. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan energi mental serta hukum mental yang tak ada habisnya di ruang sekitarnya melonjak liar seperti lautan yang mengamuk, langsung menenggelamkan peri iblis. Iblis abadi ini berada di bawah tekanan yang luar biasa dan tidak dapat menahannya. Badan dan jiwanya terpelintir, berubah bentuk, dan hancur, menyebabkan dia kesakitan dan menjerit. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia bersama. Kalau kita bertarung sendiri, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya. Seorang makhluk surgawi dari golongan gelap berteriak keras dan memimpin untuk menyerbu ke arah Ye Tianfei. Fraksi gelap ini memegang garpu baja bermata tiga di tangannya, penuh dengan niat membunuh. Sejumlah besar energi hitam melonjak liar, dan fluktuasi energi yang melonjak mengguncang ruang di sekitarnya, yang tampaknya tak tertahankan. Fraksi gelap adalah kekuatan yang sangat kuat di laut kekosongan kekacauan, dengan warisan yang sangat panjang. Para abadi yang muncul dari kekuatan kuno ini umumnya jauh lebih kuat daripada kekuatan biasa lainnya. Ye Tianfei berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan seringai di wajahnya. Anak laki-laki bernama Ye, aku akan melawanmu. Iblis abadi yang diserang oleh sejumlah besar energi mental dan hukum mental berada di ambang kehancuran. Kegilaan di hatinya diaktifkan. Dengan raungan keras, dia mengayunkan pisau besar di tangannya ke arah Ye Tianfei tanpa mempedulikan apapun. Hanya saja iblis abadi ini baru saja terluka parah oleh serangan energi mental dan hukum mental, dan efektivitas tempurnya telah sangat berkurang. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan sejumlah besar energi mental dan hukum mental menyelimuti dan menenggelamkan peri iblis. Iblis abadi ini akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia menjerit, lalu badan dan jiwanya meledak bersamaan, berubah menjadi bola kabut darah. Lalu Ye Tianfei menunjuk lagi. Energi mental itu luas dan dahsyat, bagaikan samudera luas yang berkumpul dari segala penjuru, bagaikan gunung suci yang tak kasat mata satu demi satu, menekan makhluk surgawi yang gelap itu. Sang abadi dari faksi gelap melihat tindakan Ye Tianfei dan tahu bahwa Ye Tianfei akan menggunakan energi mentalnya untuk menyerangnya, tetapi dia tidak dapat merasakan energi mental itu sama sekali, jadi dia tidak tahu bagaimana cara membela diri.
Baru pada saat aliran energi mental dan hukum mental yang tak berkesudahan benar-benar menguasai dirinya, dia merasakannya. Tapi sekarang sudah terlambat. Makhluk surgawi dari sisi gelap ini menderita tekanan luar biasa dan menjerit. Ye Tianfei melangkah di depan orang abadi dari faksi gelap dan menatapnya dengan mata dingin. Fraksi gelapmu telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan terhadap 3.000 dunia. Membunuhmu hari ini akan seperti mengumpulkan sedikit bunga. Suatu hari nanti, aku akan secara pribadi pergi ke markas besar faksi gelapmu dan menghancurkan faksi gelap itu. Hanya dengan cara ini kita dapat menghibur roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia kita yang meninggal secara tragis karena faksi gelapmu. Ye Tianfei mencondongkan badan ke dekat telinga peri faksi gelap dan berbisik. Niat membunuh yang teramat dingin membuat makhluk surgawi yang gelap ini bergidik. Wah, apa kau benar-benar mampu melakukan itu? Dewa abadi dari golongan gelap ini sangat marah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Pada saat ini, ia ditekan oleh energi mental dan hukum mental yang semakin menakutkan. Meskipun ia ingin menyerang Ye Tianfei, ia tidak dapat melakukannya. Benar, aku bisa melakukannya. Sayang sekali kau tidak memiliki kesempatan untuk melihat hari itu, karena sekarang kau bisa mati. Ye Tianfei berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan menebas dengan beberapa sinar pedang tebal untuk mencekik makhluk abadi yang gelap itu hingga menjadi ampas. Makhluk abadi lainnya dibunuh oleh Ye Tianfei. Terlalu kuat. Ketika orang-orang di sekitar melihat Ye Tianfei membunuh makhluk surgawi lainnya, mereka semua terkejut. Pada saat yang sama, seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke kepala mereka, membuat mereka merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun makhluk surgawi bukanlah penguasa terkuat di laut kekosongan kekacauan, mereka jelas tidak lemah. Sekarang semua orang melihat Ye Tianfei membunuh makhluk surgawi seperti membunuh ayam dan domba. Kekuatan seperti itu terlalu mengerikan. Terutama bagi para dewa emas itu, Ye Tianfei telah menjadi dewa pembunuh yang mengerikan di mata mereka. Bahkan pangeran ketiga dari kuil para dewa, yang sombong, kuat, dan memiliki alam makhluk surgawi tingkat menengah, harus mengakui dalam hatinya bahwa Ye Tianfei sangat kuat dan mulai menghadapi kekuatan Ye Tianfei. Meskipun pangeran ketiga masih percaya dalam benaknya bahwa alasan mengapa Ye Tianfei memiliki efektivitas tempur seperti itu sekarang sebagian besar karena pagoda yang dipegang Ye Tianfei, kesadaran tempur, pengalaman tempur, dan ketegasan dalam membunuh yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei semuanya kelas 1. Semua harus mati. Pada saat ini, Ye Tianfei sedang dalam suasana hati yang membunuh, seluruh badannya dikelilingi oleh energi mental dan hukum mental yang tak ada habisnya, matanya seperti kilat dingin, niat membunuh kuat, dan dia meraung. Gemuruh. Energi mental dan hukum mental seluruh kota mulai melonjak liar dengan raungan Ye Tianfei. Kali ini Ye Tianfei siap untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Bersiaplah, ketika waktunya tepat, mulailah mengumpulkan harta benda. Ye Tianfei berkata kepada Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas melalui transmisi suara. Jangan khawatir, aku sudah membuat persiapan sejak lama dan tinggal menunggu kalian untuk membunuh mereka. Cepatlah, jangan menunda-nunda. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak. Baiklah. Ye Tianfei tertawa. Duar-duar. Saat berikutnya, lautan energi mental dan hukum mental yang luas melonjak dari segala arah, dan energi yang melonjak itu membombardir semua orang dengan gila-gilaan. Teriakan terus terdengar. Mereka yang memiliki kekuatan Dewa Emas menyerang dengan panik, menampilkan segala macam keterampilan dan ilmu bela diri, membombardir ke segala arah, mencoba menahan serangan energi mental yang tidak dapat mereka rasakan, tetapi sama sekali tidak berpengaruh. Sebab sebelum mereka terkena energi mental, mereka tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun dan tidak tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Menghadapi serangan energi mental yang begitu besar dan mengerikan, para dewa emas ini tampak sangat rapuh, bagaikan semangka yang dipukul dengan palu godam, meledak dengan keras, dan berubah menjadi gumpalan kabut darah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar dewa emas yang mengelilingi Ye Tianfei terbunuh. Yang tersisa hanyalah kabut darah di langit dan serpihan tulang di tanah. Beberapa dewa emas yang tersisa yang untungnya tidak terbunuh telah benar-benar pingsan. Mereka ketakutan,
Wajah mereka pucat, dan seluruh badan mereka bergetar hebat dan tak terkendali, seperti sedang menyaring sekam. Lari, orang ini terlalu menakutkan. Kita tidak mungkin bisa menandinginya. Seorang dewa emas yang sempurna kehilangan akal sehatnya, meraung putus asa, dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi dia begitu ketakutan hingga seluruh badannya gemetar, dan kecepatan melarikan dirinya sangat lambat. Ye Tianfei menebas dengan santai, dan cahaya pedang tebal melesat, langsung mencekik sang dewa emas hingga berkeping-keping. Kamu, Tuan Ye, kamu sangat kejam. Seorang abadi junior dari kuil surga menunjuk ke arah Ye Tianfei dan melanjutkan dengan kaget dan marah. Hanya ada 2 dewa emas yang tersisa di kuil surga. Selain itu, ada pangeran ketiga dari kuil surga, dan makhluk surgawi junior ini yang berbicara. Ye Tianfei, kau membunuh banyak anggota kelompok angin hitam lagi, kata seorang lelaki tua dengan nada marah. Karena mereka melacak 2 saudara perempuan dari keluarga Xiao, banyak orang dari kelompok angin hitam telah memasuki kota, termasuk 2 atau 3 makhluk surgawi. Sekarang hanya ada 1 dewa surgawi yang tersisa di kelompok angin hitam, yaitu lelaki tua ini. Semua yang lain yang memiliki kekuatan dewa emas baru saja dibunuh oleh Ye Tianfei. Kekuatan lainnya serupa, hanya tersisa 2 atau 3 dewa emas dan dewa surgawi paling banyak. Dapat dikatakan bahwa dalam gelombang serangan tadi, Ye Tianfei membunuh 90% musuh. Lari, kita tidak akan pernah bisa menandinginya. Semua dewa emas yang tersisa ketakutan. Mereka terus mundur sambil berusaha keras mengendalikan badan mereka yang gemetar. Mereka tidak memiliki keberanian untuk maju dan mengepung Ye Tianfei. Mereka hanya ingin menyelinap pergi. Semuanya, Ye ini mengendalikan senjata sihir energi mental yang sangat canggih. Semua orang telah melihat kekuatan senjata sihir ini. Bertempur sendirian, tidak seorang pun dari kita yang bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, kita harus bersatu, berkonsentrasi bersama, mengumpulkan kekuatan semua orang, maju dan mundur bersama, menyerang bersama, dan bertahan bersama. Hanya dengan begitu kita bisa menghadapinya. Apakah kalian mengerti? Pangeran ketiga dari kuil surga melihat puing-puing dan dagieng di seluruh tanah dan kabut darah di langit, menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara perlahan. Ini harus dilakukan dengan cara ini. Lanjut seorang peri. Makhluk surgawi lainnya juga mengangguk perlahan, menatap Ye Tianfei dengan mata serius. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Ye Tianfei lagi. Para makhluk surgawi ini siap bertarung dengan sekuat tenaga. Duar. Detik berikutnya, 6 atau 7 makhluk surgawi meletus bersamaan, bagaikan 6 atau 7 gunung berapi, melepaskan tekanan energi setingkat surgawi yang mengerikan, mengguncang seluruh kota. Gemuruh. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan energi mental serta hukum mental seluruh kota segera mendidih, seperti panci berisi air mendidih. Energi mental dan hukum mental yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah dan langsung mengangkat badan Ye Tianfei. Energi mental yang tak terlihat dan luas itu bisa terdengar bergemuruh tidak jelas, sungguh menakjubkan. Bunuh! Semua makhluk abadi berteriak bersama dan melangkah maju pada saat yang sama. Gemuruh! Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga mengendalikan semua energi mental dan hukum mentalnya untuk membombardir para abadi itu. Pada saat ini, energi mental dan hukum mental seluruh kota melonjak liar. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang semua makhluk abadi pada saat yang sama. Karena kecepatan serangan pedang hati tak terlihat begitu cepat, ia dapat menyerang semua makhluk abadi dalam sekejap. Walaupun para abadi itu kuat, mereka masih belum cukup mampu menghadapi energi mental dan hukum mental seluruh kota. Tiba-tiba, dia tertekan sampai hampir tidak bisa bergerak, wajahnya memerah. Belum lagi menyerang Ye Tianfei, bahkan menggerakkan badannya pun butuh usaha keras. Selain itu, pedang hati tak kasat mata yang dilemparkan oleh Ye Tianfei terus menembus badan mereka, menyerang daging dan jiwa mereka, membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Hanya pangeran ketiga kuil surga yang hampir tidak bisa bergerak dan terus berjalan menuju Ye Tianfei. Wah, kekuatan pangeran ketiga ini memang bagus sekali. Ye Tianfei tak kuasa menahan diri untuk berkata dalam hati. Di masa lalu, saat Ye Tianfei masih berada di 3000 dunia kecil, pangeran ketiga kuil para dewa pernah mengirim utusan untuk merekrut Ye Tianfei,
namun utusan itu dibunuh oleh Ye Tianfei karena marah. Kali ini, saat dia memasuki alam rahasia kehampaan, dia sekali lagi berhubungan dengan pangeran ketiga. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, makhluk surgawi junior itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia menjerit, lalu badannya meledak, berubah menjadi bola kabut darah, dan badan serta jiwanya hancur. Ternyata meskipun kita bergandengan tangan, kita bukanlah tandingannya. Pada saat ini, para makhluk surgawi junior itu sepenuhnya memahami bahwa meskipun mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah tandingan Ye Tianfei. Bahkan pangeran ketiga kuil surga punya ide ini, meskipun dia sangat tidak rela. Selanjutnya, makhluk-makhluk surgawi utama itu berteriak satu demi satu, dan kemudian badan mereka meledak. Setiap kali ada teriakan, satu pria akan terbunuh. Tak lama kemudian, semua makhluk surgawi junior terbunuh, hanya menyisakan pangeran ketiga kuil surga yang berdiri di sana, menatap Ye Tianfei dengan amarah dan kengganan. Pada saat ini, pangeran ketiga tahu dalam hatinya bahwa dia tidak mungkin melakukan apapun pada Ye Tianfei. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk membunuh semua orang di sekitarnya semudah Ye Tianfei. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Ye Tianfei saat ini jauh lebih kuat darinya. Kalau dia tetap melawan maka akan sia-sia dan akibatnya pasti buruk untuknya. Tuan Ye, tunggu saja. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Pangeran ketiga menatap Ye Tianfei dengan tatapan muram dan berbicara kata demi kata, mengungkapkan kebencian yang tak terbatas. Apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Ye Tianfei berkata dengan dingin sambil terlihat tenang. Gemuruh. Mengikuti suara Ye Tianfei, energi mental dan hukum mental yang luas membombardir pangeran ketiga dari segala arah seperti lautan luas. Raungan. Pangeran ketiga merasakan tekanan yang luar biasa, kemarahan dan kehinaan yang tak berujung melonjak dalam hatinya, membuatnya meraung keras. Dia adalah pangeran ketiga dari kuil surga dan makhluk surgawi tingkat menengah, sementara pihak lainnya hanyalah seorang dewa emas dari dunia terpencil. Sosok seperti itu bagaikan seekor semut baginya. Biasanya, dia bahkan tidak akan memandangnya dan akan mengabaikannya begitu saja. Tetapi sekarang, peran seperti inilah yang membatasi dia di mana-mana, membuatnya tidak berdaya, dan membuatnya merasa terhina. Bagaimana mungkin dia yang selama ini sombong dan angkuh, bisa menerima hal ini? Wah, aku bersumpah, aku akan mencabik-cabikmu dan meninggalkanmu tanpa tempat pemakaman. Tunggu saja. Pangeran ketiga menatap Ye Tianfei dengan mata marah dan berkata-kata demi kata. Apakah ada gunanya bicara omong kosong seperti itu? Sekarang kamu bisa mati, kata Ye Tianfei dingin. Ketika berhadapan dengan musuh, Ye Tianfei selalu berpegang pada pendekatan membasmi mereka sampai tuntas. Maka dari itu, tidak mungkin ia akan melepaskan pangeran ketiga kuil para dewa. Gemuruh. Saat kata-kata Ye Tianfei jatuh, lautan energi mental dan hukum mental yang luas melonjak liar, membanjiri pangeran ketiga dari segala arah, seolah-olah puluhan juta gunung suci yang tak terlihat sedang menghancurkannya, mengguncang bagian waktu dan ruang ini sedemikian rupa sehingga tidak mampu menahannya. Pangeran ketiga merasakan tekanan yang sangat besar dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia perlahan membungkuk karena tekanan itu, tetapi yang lebih tidak nyaman adalah hatinya. Diperlakukan seperti ini oleh Dewa Emas hanyalah rasa malu dan penghinaan yang besar, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Dengan penuh kesedihan, kemarahan dan kehinaan, pangeran ketiga meraung marah. Gemuruh. Badannya melepaskan tekanan energi yang sangat mengerikan, api kemasan berkobar di sekelilingnya, dan rune misterius kemasan menyembur keluar dari badannya, seperti sekelompok ikan emas yang berenang bersama, memancarkan cahaya yang mengepul, yang terlihat sangat menyilaukan. Pangeran ketiga membakar esensi dan darahnya dan tampil secara berlebihan. Untuk sesaat, pangeran ketiga mampu bertahan. Tentu saja, selama proses ini, pinggangnya perlahan menekuk, seperti udang yang dimasak. Kau mempermalukanku seperti ini, aku bersumpah, aku akan membunuhmu di masa depan. Mata pangeran ketiga menyemburkan api, wajahnya berubah dan sangat ganas, dan dia hampir menangis darah. Dia mendongak dan menatap Ye Tianfei, berbicara kata demi kata, dan kata-katanya sepertinya mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Seperti yang diharapkan darinya,
dia adalah pangeran ketiga istana surgawi. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi makhluk surgawi tingkat menengah, dan memiliki kekuatan seperti itu. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya. "Mati saja," ucap Ye Tianfei. Melihat kekuatan pangeran ketiga, Ye Tianfei menyadari bahwa jika dia tidak membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihat untuk langsung menyerang badan pangeran ketiga, menyerang daging dan jiwanya. Duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan terus-menerus menebaskan lebih dari selusin balok pedang tebal, menebas ke arah pangeran ketiga dengan kekuatan besar. Cahaya pedang yang tajam dan mendominasi itu merobek angkasa, melesat pergi, dan dalam sekejap mata tiba di hadapan pangeran ketiga, hendak memotong-motong badannya menjadi beberapa bagian. Gemuruh. Energi mental dan hukum mental yang tak berujung membombardir pangeran ketiga seperti ombak besar. Ye Tianfei siap membunuhnya dalam satu gerakan. Kemudian pada saat ini, sebuah kertas jimat kuning muncul di tangan pangeran ketiga. Mungkinkah itu adalah jimat seperti jimat teleportasi agung? Tapi pemilik kota ini adalah dewa. Apakah jimat-jimat ini akan berguna di kota yang diatur oleh dewa? Ye Tianfei berpikir dalam hati sambil melihat kertas jimat itu. Sepertinya itu adalah jimat ajaib. Tepat saat Ye Tianfei bertanya-tanya, jiwa yang tersisa di menara hantu berteriak kaget. "Jimat dewa." Ye Tianfei terkejut. "Ya, aku curiga itu adalah jimat legendaris, karena auranya terlalu misterius. Aku pernah melihat separuh jimat secara tidak sengaja sebelumnya, dan mungkin seperti ini," kata jiwa yang tersisa. Duar. Setelah pangeran ketiga mengeluarkan kertas jimat kuning itu, kertas itu bergetar sedikit dan aktif di tempat, mengeluarkan cahaya suci yang menyilaukan dan energi teleportasi yang mengerikan, yang langsung membungkus pangeran ketiga, dengan paksa merobek ruang di sebelahnya, dan kemudian berteleportasi menjauh. Sepertinya itu memang jimat dewa. Meskipun itu bukan jimat yang lengkap, itu seharusnya jimat yang belum lengkap. Kekuatan senjata sihir dewa sudah sangat kuat, dan jimat tingkat dewa bahkan lebih langka dan lebih mengerikan. Dikatakan bahwa bahkan jika Anda mendapatkan setengah dari jimat dewa, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Jiwa yang tersisa berseru, tampak sangat iri. Jimat tingkat dewa sangat didambakan bahkan oleh para master tingkat setengah dewa dan sulit diperoleh. Aku tidak pernah menyangka bahwa makhluk surgawi tingkat menengah akan memiliki jimat tingkat dewa. Namun, identitasnya adalah pangeran ketiga dari kuil dewa surgawi, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki jimat tingkat dewa. Jiwa yang tersisa melanjutkan, "Itu masuk akal. Tampaknya kuil surgawi memiliki fondasi yang sangat dalam." Ye Tianfei berseru. "Tentu saja," kata jiwa yang tersisa. "Selanjutnya, gunakan menara pemurnian pikiran untuk menyerap energi mental dan hukum mental di kota ini, dan kemudian saatnya untuk meninggalkan tempat ini." Ye Tianfei melayang ke udara, melihat jalan-jalan kota yang padat di bawah, dan berbicara. Pada saat ini, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas dan Huang Sang berada di tempat pertempuran baru saja terjadi, menjarah berbagai barang berharga yang tertinggal. Sebagian besar orang yang dibunuh oleh Ye Tianfei tadi berasal dari berbagai kekuatan besar di laut kekosongan yang kekacauan. Ada dewa emas dan dewa surgawi. Mereka telah memasuki alam rahasia kekosongan cukup lama dan telah memperoleh banyak hal. Khususnya, harta karun yang ditinggalkan oleh para guru surgawi itu bahkan lebih berlimpah, yang membuat Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas berteriak kegirangan. Bahkan Huang Sang tidak bisa berhenti tersenyum. Namun, dia adalah seorang kultivator hantu, berkulit hitam mengilap, dengan cahaya mahiat hijau samar yang berkedip-kedip. Ketika dia menyeringai, dia tampak sangat menakutkan dan aneh, seperti hantu berusia 1000 tahun. Gemuruh. Ye Tianfei mengaktifkan menara pemurnian pikiran, yang melepaskan kekuatan hisap yang kuat dan mulai dengan cepat menyerap energi mental dan hukum mental di kota. Baru pada suatu hari kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa energi mental dan hukum mental di kota ini telah menjadi sangat tipis. Kecepatan penyerapan menara pemurnian hati juga menjadi semakin lambat. Baiklah, abaikan saja energi mental dan hukum mental yang tersisa. Biarkan saja di sini untuk melindungi kota ini. Ye Tianfei memperkirakan bahwa setidaknya setengah dari energi mental dan hukum mental kota telah diserap oleh menara pemurnian pikiran. "Tuan,
Panen kita sangat melimpah. Pada saat ini, Hu Miao dan yang lainnya sudah menjarah semua harta benda, dan Hu Miao berteriak kegirangan. Baiklah, kita pergi dulu dari sini. Ye Tianfei melesat ke udara, menatap ke arah kota besar di bawah, lalu berkata, sekarang energi, hukum, dan batasan di kota ini tidak dapat lagi memaksakan batasan apapun pada Ye Tianfei. Akhirnya, Ye Tianfei menyimpan menara pemurnian hati, dan dengan sekejap badannya, dia berteleportasi keluar kota dan keluar. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan dua saudara perempuan dari keluarga Xiao dan dua saudara kandung dari keluarga Peng keluar dari menara hantu. Ye Tianfei dikepung oleh begitu banyak kekuatan besar belum lama ini, jadi dia memindahkan mereka berempat ke menara hantu sehingga dia bisa menghadapi musuh dengan sekuat tenaga. Kita sudah keluar dari kota itu, kata Ye Tianfei kepada keempat orang itu. Sekarang aku berencana untuk terus mengunjungi tempat-tempat lain di alam rahasia Void. Apa rencanamu? Tanya Ye Tianfei. Kami berdua akan mengikutimu. Xiao Yuiwei langsung berteriak. Baik, Tuan Ye, kami berdua akan mengikuti Anda. Xiao Huan juga mengangguk. Kedua saudari itu maju selangkah dan mendekati Ye Tianfei, seolah-olah mereka takut Ye Tianfei akan pergi tiba-tiba. Banyak anggota keluarga Xiaomu telah memasuki alam rahasia ketiadaan. Apakah kalian berdua tidak berencana untuk pergi dan bertemu dengan anggota keluarga kalian? Pasti ada banyak guru di keluarga Xiaomu di alam rahasia ketiadaan. Mungkin akan lebih baik bagi kalian berdua untuk pergi mencari guru keluarga kalian. Ye Tianfei bertanya. Tidak, Tuan Ye, menurutku lebih aman mengikutimu. Setiap kali kami dalam kesulitan, kau datang menyelamatkan kami, dan selama kau bertindak, semuanya bisa diselesaikan. Kata Xiao Yuiwei tergesa-gesa. Aku tidak sekuat itu, kata Ye Tianfei sambil tertawa. Tuan Ye, apakah Anda ingin menagih uang lagi? Baiklah, katakan saja berapa yang Anda inginkan dan kami akan memberikan uangnya. Xiao Yuiwei merasa sedikit kesal saat melihat Ye Tianfei masih tidak setuju, jadi dia bertanya. Bukan itu maksudku. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya. Lalu apa maksudmu? Jika kau meninggalkan kami berdua, jika kami bertemu dengan kelompok angin hitam dan Zhan Yuan lagi, kami pasti akan jatuh ke tangan mereka. Tanya Xiao Yuiwei. Setelah menghabiskan waktu bersama Ye Tianfei, dia memiliki gambaran umum tentang kepribadian Ye Tianfei. Meskipun kekuatannya mengerikan, dia sangat mudah berbicara dengan orang-orang yang dikenalnya tanpa rasa permusuhan. Baiklah, kalau begitu, kalian ikuti saja aku. Ye Tianfei tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Awalnya, Ye Tianfei berpikir bahwa akan menjadi pilihan terbaik bagi Xiao Huan dan Xiao Yuiwei untuk menemukan para tetua keluarga Xiao, terutama nenek tua, dan membiarkannya melindungi mereka. Tuan Ye, Anda baik sekali. Xiao Yuiwei bersorak. Sepertinya kedua wanita cantik ini berencana untuk mengandalkanmu. Menurutku, mereka berdua tampan dan memiliki darah khusus di badan mereka. Akan sangat bermanfaat jika kamu mengambil keduanya. Pria tidak boleh ragu-ragu dalam melakukan sesuatu, jadilah orang yang tegas. Jiwa yang tersisa berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Senior, jangan bercanda, aku tidak punya niatan itu untuk saat ini. Jawab Ye Tianfei. Mengapa kau peduli dengan apa yang mereka maksud? Lebih tepatnya, pasangan kembar ini adalah sumber daya langka untuk kultivasi. Jika kau mendapatkan kesempatan pertama mereka, kau akan memiliki kesempatan untuk mewarisi Dewi Putri Duyung, dan kau juga dapat meningkatkan bakat dan kekuatanmu. Dengan bakatmu saat ini, jika kau dapat meningkatkannya, kau pasti akan menjadi lebih mempesona. Justru karena inilah tuan muda keluarga Zhan mencoba segala cara untuk menangkap kedua saudari itu. Tapi kau, sekarang mereka telah datang kepadamu atas inisiatif mereka sendiri, dan kau masih ingin menolak. Aku dapat menjamin bahwa mereka telah tertarik padamu. Jika kau sedikit lebih proaktif, mereka akan segera melemparkan diri ke pelukanmu. Aku selalu sangat akurat dalam menilai wanita, kata jiwa yang tersisa sambil mensibir. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, sahut Ye Tianfei. Kalian berdua, kalian. Ye Tianfei memandang kedua saudara kandung keluarga Peng dan ingin berbicara. Tuan Muda Ye, kami berdua juga ingin mengikuti Anda. Adik perempuan saya dan saya telah memprovokasi orang-orang dari kuil para dewa.
Jumlah kami semakin banyak. Jika kami bertemu orang-orang dari kuil para dewa lagi, kami pasti akan mati. Satu-satunya cara bagi kami untuk memiliki kesempatan bertahan hidup adalah dengan mengikuti Anda, Tuan Muda Ye. Peng Rou berbicara tanpa menunggu Ye Tianfei menyelesaikan kata-katanya. Gadis ini cantik, jadi mengapa tidak menerimanya juga? Jiwa sisa di menara hantu tiba-tiba berbicara lagi. Senior, aku bukan tipe orang yang langsung berpikir untuk mendapatkan wanita cantik saat melihatnya. Ye Tianfei sedikit kewalahan. Jadi kamu tidak tertarik pada percintaan dan tidak seperti pria sejati. Dengan kekuatanmu saat ini, apalagi 3 istri dan 4 selir, bahkan memiliki 3.000 selir di harem adalah hal yang sangat normal. Jiwa yang tersisa berkata sambil mensibir. Senior, apakah kamu punya banyak wanita di masa lalu? Ye Tianfei bertanya sambil mengerutkan kening. Tampaknya jiwa yang tersisa ini mungkin merupakan orang yang penuh nafsu di masa lalu. Tentu saja. Saat itu, aku membangun beberapa istana di beberapa dunia yang berbeda, dan setiap istana dipenuhi dengan wanita cantik. Aku memiliki total 10 istri dan lebih dari 1.000 selir. Kau tahu, aku adalah seorang dewa setengah dewa. Dengan kekuatan dan identitasku, aku tidak tahu berapa banyak wanita cantik di seluruh laut kekosongan kekacauan yang ingin bersujud di pelukanku. Aku benar-benar merindukan masa-masa itu. Tidak. Aku harus segera pulih, dan kemudian menikmati saat-saat bahagia yang kumiliki sebelumnya. Jiwa yang tersisa itu berkata dengan bangga, sedikit puas, lalu menghela nafas. Jadi begitulah. Ye Tianfei sedikit terdiam. Tidak heran jiwa yang tersisa ini menyarankan agar aku menerima kecantikan itu begitu dia melihatnya. Ternyata dia dulunya adalah orang seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang di keluargamu atau pasukan yang kau miliki? Tidakkah kau berencana untuk mencari mereka? Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Peng Rou. Tuan Ye, Anda tidak tahu bahwa hanya kami berdua bersaudara yang membawa sekelompok pelayan untuk menjelajahi alam rahasia kehampaan. Belum lama ini, semua pelayan yang kami bawa dibunuh oleh orang-orang dari kuil para dewa, dan sekarang hanya kami berdua bersaudara yang tersisa. Peng Rou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Begitulah adanya. Ye Tianfei mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama. Namun, saat kamu menghadapi bahaya, aku akan langsung memindahkanmu ke senjata ajaib luar angkasaku. Ye Tianfei memikirkannya, mengangguk, dan berbicara. Terima kasih, Tuan Ye. Peng Rou dan saudaranya sangat gembira setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Mereka telah menyaksikan kekuatan bertarung Ye Tianfei yang mengerikan, dan sangat mudah baginya untuk bertarung langsung melawan makhluk surgawi junior. Bisa mengikuti orang kuat seperti ini, keselamatanmu lebih terjamin. Tuan, Anda sangat baik. Anda harus memikul 4 beban lagi. Kata Hu Miao sambil tersenyum. Lupakan saja, membawa 3 atau 4 orang lagi tidak akan banyak berpengaruh padaku. Kata Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei memimpin ke-4 orang itu ke satu arah. Pada saat yang sama, di arah lain, tidak jauh dari kota sebelumnya, 38 bendera emas dimasukkan ke dalam kekosongan, menghalangi area ruang yang luas dan membentuk ruang kecil yang rapat. Seorang pemuda duduk bersila di ruang sempit ini, menyembuhkan luka-lukaannya dalam pengasingan. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa pemuda ini adalah pangeran ketiga kuil surga. Sebelumnya, di kota itu, pangeran ketiga menggunakan setengah jimat dewa untuk melarikan diri pada saat kritis, tetapi dia telah terluka, dan lukaannya serius. Sebelum keluar, dia segera mengeluarkan 38 bendera formasi, mendirikan ruang formasi kecil, dan masuk ke sini untuk memulihkan dan menyembuhkan luka-lukaannya. Tunggu saja, bocah bernama Ye. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Ketika pangeran ketiga memikirkan apa yang terjadi di kota itu belum lama ini, raut wajahnya berubah karena marah dan dia tampak sangat garang. Dia berbicara dengan gigi terkatup. Anak itu tampaknya mampu mengendalikan energi mental dan hukum mental di kota itu. Itu pasti karena pagoda itu. Mungkin pagoda itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota, dan dia mendapatkannya. Kota itu juga telah menjadi wilayah kekuasaannya. Anak itu, ketika kau keluar dari kota, kau akan kehilangan dukunganmu. Saat itu, aku bisa membunuh seorang dewa emas hanya dengan 1 jari.
Pangeran ketiga mendengus dingin. Bersambung.